Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, NPM 18310145. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pertemuan 1, yaitu kranium. Nah, kita buka sebutannya terlebih dahulu ya. Nih. Nah, kalian perlu tahu sih kranium itu apa? Nah, kranium itu adalah yang membungkus dan melindungi otak kita biar terhindar dari cedera. Jadi nggak langsung ke otak kita. Nah, di sini kan ada kranium nih. Nah, di sini ada kepala dan leher. Nah, kita di sini akan membahas kepalanya terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita itu ini dilihat dari sisi frontal atau depan. Nah, di depan ini ada yang namanya regio frontalis. Apa sih regio frontalis itu? Regio frontalis itu adalah yang paling depan nih, di dahi kita. Nah, terus yang kedua itu ada regio orbitalis. Regio orbitalis itu yang di bawah mata kita. Terus ada regio infraorbitalis, ada si regio zygomatica, ada regio oralis, ada regio buccalis, ada regio mentalis yaitu regio yang di dagu kita, ada regio nasalis itu regio yang ada di hidung kita, sama regio temporalis. Nah, kita kan cuma bahas si kepalanya. Ini tadi kan dilihat dari sisi depan. Sekarang di gambar bawahnya ini ada sisi samping. Nah, di sisi samping ini sama, tapi ini kan dilihat dari lateral. Nah, di sini ini ada regio parentalis, ada regio temporalis, ada regio occipitalis, ada regio parotidemaseterica. Terus di sini ada regio mentalis, ada regio buccalis, ada regio oralis, regio infraorbitalis, ada regio zygomatica, ada regio nasalis, ada regio orbitalis nih yang tadi kan sama regio frontalis gitu, yang regio dahi tadi itu ya. Terus kita lanjut ke bawahnya, ini tengkorak itu kranium kan tadi masih sama. Ini sama ya, ini frons. Terus di sini ada bagian os frontale, ada bagian os frontale, squama frontalis nih di dahi kita depan ini. Terus ada sutura frontonasalis ya, atau yang di hidung sini ya. Terus ada arcus supercillaris, ada os frontal, ada os frontal processus zygomaticus nih. Nah, terus ada orbita, terus masih banyak nih ya. Ada maxilla, terus ada os zygomaticum facies lateralis nih. Ini di sini. Foramen zygomatikofacial, ada os zygomaticum. Terus di sini ada yang di hidung ini atau yang di lubangnya hidung ini ada concha nasalis inferior. Nah, terus ada yang di tulang hidung yang sini nih. Nah, itu namanya crista nasalis atau vomer. Nah, di sini bagian sini itu ada yang namanya apertura preformis. Nah, udah, terus di sini kalian bisa baca. Terus di sini ada mandibula. Terus di sini ada kinatium. Nah, di sini tuh ada kayak leopard 1, leopard 2 atau leopard 3. Itu tuh kayak contoh kasusnya. Itu kayak kecelakaan mobil gitu. Nah, kalau di leopard 1 ini dia tuh ada garis frakturnya tuh dari horizontal gitu, dari horizontal terpisah dari maksila ke bagian alveolarnya secara tersendiri itu, atau platum mengapung. Nah, di bagian sininya. Terus yang keduanya itu ada si leopard 2.
itu garisnya itu frakturnya tuh bisa piramidal. Jadi itu dari mengenai maksila sama regio infraorbitalisnya. Terus dia tuh dari sini terus tuh ke nasalisnya itu tuh terkena. Jadi itu namanya jadi di piramida kayak gitu. Terus yang Leopard yang ketiga itu garis frakturnya itu transversal dengan disosiasi sama cranio-offisalnya. Terus kita lanjut ke tulang-tulang tengkorak yang selanjutnya itu os crani. Ini masih sama kayak tadi itu. Nah, tapi di sini ada os sphenoidale atau ala minor nih di sini sama os sphenoidale ala major. Kenapa sih ala minor? Karena dia tuh yang kalau minor-minor itu tuh pasti kecil gitu. Kalau major itu pasti besar. Ini sama ya. Terus maksila itu masih nih maksila nih. Ini maksila tuh. Terus ada foramen mentale itu atau lubang corpus mandibula nih. Nah, si ini tulang-tulang tengkoraknya ini dilihat dari frontal kan ya. Nah, kita lanjut lagi ke tulangnya ini di bagian dilihat dari lateral. Nah, di sini tuh ada sutura squamous, ada sutura coronalis, ada sutura sphenosquamosa, terus ada sutura parentamostoideus, terus arcus zygomaticus, pokoknya tuh banyak sama kayak tadi juga, tapi ini lebih rincinya ya. Terus di sini ada tulang tengkorak lagi, dia itu dilihatnya dari superior atau atas ya. Di sini tuh yang kelihatan tuh ada sutura coronalis, sutura sagittalis, ada sutura lambdoidea. Nah, kalian tahu nggak sih bagian kita yang atas ini atau yang suka kita bilang kayak ubun-ubun gitu itu namanya itu vertex. Nah, ini vertex nih ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini masih sama sih, tapi dia tuh dilihatnya dari posterior. Nah, di sini nih ada yang tulang menonjol kita nih. Namanya inion. Kita lanjut. Ini kalau tulang tengkorak kita dibagi dua gitu, kanan sama kiri, ini bagian dalam-dalamnya. Di sini ada sulci anteroisi, sutura coronalis, dorsum selae nih, dorsum selae ini yang bagian ini, selatur sisa ini yang ini, lamina et foramina cribrosa nih. Ya. Terus ini masih banyak-banyak lagi, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Terus di sini ada tulangnya tuh kayak dilihat bagian dalamnya itu atau sampul belakang tengkoraknya nih. Ada diploid, ada lamina externa, ada lamina interna, ada sulcus anteria meningae mediae, ada foveolae granulares, ada sutura coronalis. Di sutura coronalis nih kayak garis-garis gitu loh. Kalau ada sulcus sinus sagittalis superioris, ada crista frontalis. Nah, crista frontalis itu yang melekatkan si tempat melekatnya kayak otak kita gitu di sini atau apa sih namanya? Itulah. Sulcus sinus sagittalis superior ada pokoknya di sini ada sutura lambdoidea nih. Sutura tuh pokoknya yang namanya sutura-sutura itu kayak garis-garis gitu ya. Terus di sini kita ngebahas sama ya, masih sama. Tapi kalau yang ini tuh di bagian dalamnya itu dilihatnya dari superior.
Nih ada porus acesticus internus, nih di sini ada foramen jugulare, ada sulcus sinus sigmoide, ada canalis nervi hypoglossal, ada clivus, ada sulcus sinus transversi, ada foramen magnum. Ini foramen magnum, foramen itu kayak lubang gitu ya. Nah, terus tuh masih banyak nih, ada foramen mastoideum, ada canalis nervi hypoglossal, ada probutalis occipitalis interna, ada foramen ovale, foramen lacerum. Pokoknya di sini tuh kayak kebanyakannya tuh foramen gitu. Nah, udah lanjut. Ini sama banget kayak atas. Kayak ini masih ngejelasinnya. Lamina cribosa, canalis, kayak gitu-gitu ya. Ada foramennya spinosum, masih ada foramen magnum, foramen yang paling besar tuh foramen magnum tuh. Nah, ini ada aspek luar dasar tengkorak. Nah, kayak ada dari kita lihatnya tuh dari inferiornya. Nah, di sini tuh ada foramen stomaedeum, ada foramen magnum, ada linea truncalis inferior, linea truncalis superior. Nah, di sini ada processus styloideus ya. Nah, di sini ada fossa incisiva, di sini ada maxilla. Terus masih ada di sini spina nasalis posterior. Kita lanjut, masih sama. Nah, nih masih sama. Nah, di sini ada fossa incisiva atau foramen incivulum itu biasanya tuh di sini banyak keterangannya kan ya. Biasanya tuh dilewati gitu atau diisi sama nervus nasopalatinus. Nah, terus di sini ada foramen palatinum majus. Nah, itu biasanya diisi sama nervus palatinus major. Nah, atau arteri palatina major. Nah, di sini ada foramina palatina minor. Ini kecil pokoknya dia. Nih. Terus tuh di sini diisi sama arteria palatinae minor. Nah, di sini ada visura orbitalis nih. Visura orbitalis itu ada yang isi tuh 4 yaitu ini orbitalis ini 4 ya. Ada arteri infraorbitalis, ada vena ophthalmica, ada nervus infraorbitalis, ada nervus zygomaticus. Nih di sini. Terus selanjutnya ada foramen ovale, itu ada 2 yang diisinya nih. Itu ada ovale. Ini ovale. Itu nervus mandibularis sama plexus venosus foraminis ovalis. Nah, di sini ada foramen spinosum. Spinosum itu nih ya, bagian sini ada yang isi ada arteri meningia media. Pokoknya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya. Nah, ini juga kayak lamina nih. Aku jelasin sedikit aja ya bagian dikitnya. Di sini ada lamina et foramina orbitalis. Berarti itu dia yang mengisinya contoh 1 aja ya. Arteri ethmoidalis anterior. Nah, terus ada canalis opticus, di sini ada yang isinya nervus opticus kedua sama arteri ophthalmica, ada meningens kayak gitu-gitu. Kalian baca sendiri di sampingnya sini ya. Ikutin aja misalnya foramen magnum, berarti foramen magnum itu yang ngisi meningens, plexus venosus vertebralis, venu internus. Nah, yang foramen magnum ini tadi itu yang foramen yang paling besar ya. Terus di sini ada arteria vertebrale, ada arteri spinalis anterior, ada medulla oblongata, ada redis spinalis.
Nah kan, udah semua. Nah, di sini tuh kayak perkembangan tengkoraknya itu atau cranium. Nah, kalian tahu nggak sih yang bergaris di depan ini namanya itu fonticulus. Ini tuh sentura frontalis. Kalau fonticulus anterior itu yang di sini nih. Nah, terus ada os parietal sama seperti tadi. Ini sama, tapi ini tuh tengkoraknya itu tengkorak neonatus atau bayi gitu ya, atau balita. Nah, tuh. Ini dilihat dari atasnya ya. Nah, ada sutura sagittalis, fonticulus posterior, sutura coronalis, sutura frontalis, fonticulus anterior, sama masih ya. Nah, di sini tuh kayak ada jumlahnya tuh ya, fonticulus anterior itu atau ubun-ubun besarnya itu jumlahnya kan 1 nih. Fonticulus anterior nih. Nah, jumlahnya kan 1. Nah, pada bayi itu dia tuh penutupannya tuh sekitar 36 bulan umur si bayinya. Terus ada si fonticulus posterior atau fonticulus ubun-ubun kecil itu. Nah, ini nih. Ini kan kecil nih. Kayak yang tadi anterior itu kan besar nih. Beda kan ini ubun-ubun sama ini. Nah, ini ubun-ubun kecilnya itu cuma 1. Nah, itu tuh sekitar penutupannya tuh ada sekitar 3 bulanan gitu. Terus ada fonticulus phenoidalis. Itu tuh fonticulus phenoidalis. Itu tuh kayak berpasangan itu loh, sekitar penutup 6 bulan. Nah, ini juga kasih ada kan. Kayak fonticulus mastoideus itu sekitar 18 bulan dia menutupnya. Nah, di sini ada si kranium seorang neonatus dilihat dari posterior. Pokoknya masih banyak. Nah, ini ada contoh klinisnya. Contoh klinis dari si bayi nih ya. Si bayinya itu nama klinisnya tuh diastosis. Itu ya penyimpangan pertumbuhan normal tulang itu prematur, penutupan prematur 1 atau lebih sutura yang menyebabkan craniosinostosis. Nah, itu tuh penutupan prematur sutura sagittalis itu menyebabkan perluasan tengkorak di regio frontal dan oksipital tengkorak menjadi lebih panjang dan sempit. Nah, menjadi lebih panjang dan sempit. Scapocephalis, penutupan prematur sutura coronalis menyebabkan akrosefali. Akrosefali itu juga dinamai turisefali atau craniosinosis asimetris atau palaginosefali terjadi akibat penutupan prematur unilateral suturae coronalis ya, yang tadi ada kan namanya sutura coronalis yang ada garisnya di atas kepalanya itu, dan lambdoidea itu akibat ganggunya tuh pertumbuhan otak karena pertumbuhan tulang tengkoraknya. Tulang tengkoraknya itu tuh biasanya menyesuaikan diri dengan ukuran si otaknya itu. Oleh karena itu, si ukuran otak yang kecil menyebabkan neurokranium tidak berkembang dan retardasi mental pada anak dengan mikrosefali. Nah nih, kalian bisa lihat kan? Jadi seperti ini bentuk kepalanya. Nah, yang bagian A ini dilihat dari superior atau dari atas. Di sini dari sisi kanan ya. Yang B ini dari sisi kanan. Oke, sudah selesai aku menjelaskannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.